10 tanda bahwa kamu sudah menyatu dengan dirimu yang sejati. Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, bukan karena rutinitas, tapi karena harus terus menjadi versi yang tepat untuk semua orang. Harus terlihat baik, harus terdengar pintar, harus bersikap kuat. Padahal, di dalam diri sendiri, kamu bingung. Kamu mulai bertanya, sebenarnya, aku ini siapa? Pertanyaan itu muncul bukan karena kamu lemah. Justru karena kamu mulai jujur. Karena kamu tidak lagi ingin terus berlari menjauh dari diri sendiri. Dan mungkin, tanpa sadar, kamu sudah mulai berjalan pulang. Pulang, ke versi dirimu yang lebih tenang. Yang tidak lagi dibuat dari pencitraan, tapi dari kesadaran. Mungkin kamu belum bisa menjelaskannya ke siapapun. Tapi jauh di dalam hati, kamu tahu, ada yang berubah. Kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Tidak lagi takut kehilangan hal yang dulu kamu kejar habis-habisan. Kamu mulai merasa cukup, walau hidup belum sempurna. Video ini bukan tentang menjadi baik di mata orang lain, tapi tentang menjadi benar di mata diri sendiri. Kalau kamu merasa akhir-akhir ini kamu sedang berubah, kalau kamu merasa lebih tenang, tapi juga lebih sunyi, kalau kamu merasa lebih kuat, tapi bukan karena kamu tidak pernah jatuh, mungkin ini saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai menyadari kamu sedang menyatu dengan dirimu yang sejati. Mari kita pelajari tanda-tandanya pelan-pelan, tanpa harus terburu-buru. Karena perjalanan pulang tidak butuh validasi. Ia hanya butuh keberanian untuk jujur. Tanda pertama, kamu tidak lagi mengejar validasi. Dulu, mungkin kamu merasa hidup ketika ada yang memuji. Ketika orang bilang kamu hebat, cantik, pintar, kuat, rasanya seperti bensin yang mendorong kamu untuk terus berjalan. Seolah-olah nilai dirimu hanya nyata kalau ada orang lain yang mengakuinya. Dan itu wajar. Karena kita semua pernah diajari untuk mencari nilai dari luar. Dari rapor, dari likes, dari ucapan selamat, dari perhatian orang-orang yang bahkan mungkin tak betul-betul mengenal siapa kita. Tapi sekarang, rasanya berbeda, ya? Kamu tidak lagi seantusias itu menampilkan segalanya. Tidak lagi gatal untuk menjelaskan dirimu, membela keputusanmu, atau memastikan semua orang paham bahwa kamu berhasil. Kamu mulai nyaman dalam diam, dalam kesederhanaan, dalam hidup yang tidak selalu harus dipamerkan atau dimengerti. Dan anehnya, itu tidak membuatmu merasa kalah. Justru kamu merasa lebih ringan, lebih tenang, lebih jujur. Karena ternyata, yang kamu butuhkan bukanlah sorakan, tapi ruang untuk menjadi dirimu sendiri. Tanpa harus menjelaskan kenapa kamu memilih menjadi seperti itu. Kamu mulai menyadari bahwa pujian tidak lagi punya kuasa sebesar dulu. Dan kritik, kadang menyakitkan, tapi tidak lagi mengguncang pondasi hidupmu seperti dulu. Karena sekarang, kamu mulai percaya bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh volume suara orang lain, tapi oleh kualitas kejujuranmu pada diri sendiri. Inilah tanda pertama bahwa kamu sedang menyatu dengan dirimu yang sejati. Kamu berhenti mengejar validasi, karena kamu tahu, keberadaanmu sendiri sudah cukup. Tanda kedua, kamu menerima sisi gelapmu tanpa menyalahkan diri. Ada bagian dari diri kita yang pernah ingin kita sembunyikan rapat-rapat. Kesalahan, kegagalan, pilihan yang kita sesali, perilaku yang tidak kita banggakan. Luka-luka lama yang membuat kita merasa rusak. Dulu, mungkin kamu berusaha keras untuk menutupinya. Berpura-pura tidak pernah terjadi. Atau justru, menyiksa diri sendiri karena merasa tidak layak. Terjebak dalam kalimat yang berulang-ulang. Kenapa aku sebodoh itu? Seandainya waktu bisa diulang. Aku tidak pantas. Tapi sekarang, kamu mulai berubah. Kamu tidak lagi menatap masa lalu dengan marah, tapi dengan pengertian. Kamu tidak lagi menolak sisi gelapmu, kamu mulai mengenalnya. Kamu tahu bahwa dirimu hari ini dibentuk oleh banyak versi dirimu yang dulu. Versi yang pernah takut,
versi yang pernah salah ambil langkah, versi yang pernah menyakiti orang lain, atau disakiti, versi yang pernah jatuh berkali-kali. Dan kamu mulai sadar, kamu tidak harus bangga dengan masa lalu itu. Tapi kamu juga tidak perlu membencinya terus-menerus. Karena damai, bukan datang dari menjadi sempurna, tapi dari menerima bahwa kita tidak harus sempurna untuk berhak merasa cukup. Kamu mulai bisa bilang pada diri sendiri, "Ya, aku pernah salah. Tapi itu bukan berarti aku adalah kesalahan. Ya, aku punya sisi gelap. Tapi aku juga punya cahaya. Dan dua-duanya adalah bagian dari diriku." Saat kamu mulai bisa melihat luka tanpa panik, menghadapi rasa bersalah tanpa membenarkan atau menghakimi, dan memahami bahwa kamu sedang belajar, bukan gagal, disitulah damai pelan-pelan muncul. Bukan karena kamu menghapus bagian-bagian kelam itu, tapi karena kamu sudah cukup berani untuk memeluknya. Dan inilah tanda kedua bahwa kamu sedang menyatu dengan dirimu yang sejati. Kamu tidak lagi sibuk menyalahkan. Kamu mulai memilih untuk memahami. Tanda ketiga, kamu lebih sering diam daripada bereaksi. Dulu, rasanya semua hal butuh respons. Kalau ada yang menyindir, kita ingin membalas. Kalau ada yang salah paham, kita buru-buru menjelaskan. Kalau ada yang mengusik, kita langsung terpancing. Seolah-olah, kalau kita diam, kita kalah. Kalau kita tidak bicara, kita dianggap lemah. Kalau kita tidak melawan, kita tak punya harga diri. Tapi kemudian, waktu berjalan. Dan kamu mulai menyadari sesuatu. Tidak semua hal perlu dijawab. Tidak semua orang layak untuk dijelaskan. Tidak semua situasi harus dikendalikan. Kamu mulai lebih tenang. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih. Kamu memilih untuk menyimpan energimu. Memilah mana yang penting dan mana yang hanya suara lewat. Kamu mulai tahu bedanya antara bereaksi karena emosi dan merespons karena kesadaran. Dan diam, yang dulu terasa seperti kelemahan, kini menjadi kekuatan. Diam bukan lagi tanda pasrah, tapi tanda bahwa kamu tidak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Kamu tidak diam karena takut. Kamu diam karena kamu tahu, tidak semua yang gaduh itu penting. Dan tidak semua yang mengganggu harus dibalas. Kadang, diam justru lebih lantang dari argumen. Kadang, tenang adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Kamu mulai bisa menerima bahwa orang akan salah paham, dan itu tidak apa-apa. Bahwa tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan jika hatimu sudah tahu kebenarannya. Bahwa waktu dan ketenangan seringkali menjadi penjelasan terbaik. Inilah tanda ketiga bahwa kamu sedang menyatu dengan dirimu yang sejati. Kamu mulai memilih diam, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu, damai lebih penting daripada menang. Tanda keempat, kamu tidak lagi takut kehilangan. Dulu, kehilangan terasa seperti akhir dari segalanya. Ketika seseorang pergi, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, rasanya seperti dunia runtuh. Ada perasaan hampa, panik, ingin segera menggenggam kembali apapun yang hilang. Kita memaksa, kita mengejar, kita takut, sendirian. Karena dulu, kita percaya bahwa kebahagiaan datang dari memiliki, dari bisa mempertahankan, dari tidak ditinggalkan. Tapi seiring waktu, pelan-pelan kamu mulai belajar bahwa kehilangan bukan selalu tentang kegagalan. Kadang, kehilangan justru bagian dari perjalanan. Cara hidup mengarahkan kita ke tempat yang lebih jujur. Dan kamu pun mulai mengubah cara berpikirmu. Bahwa apa yang memang untukmu, tidak akan pergi hanya karena kamu tidak lagi memaksa. Bahwa hubungan yang sehat tidak harus diperjuangkan sampai menyakiti diri sendiri. Bahwa impian yang sejati, jika memang milikmu, akan menemukan jalannya kembali, dengan cara yang lebih damai. Kamu mulai bisa melepaskan. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu peduli pada dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa menggenggam terlalu erat kadang justru membuat kita kehilangan diri. Dan kamu tidak ingin itu terjadi lagi. Sekarang, kamu bisa bilang, kalau memang harus pergi,
Aku relakan. Kalau memang untukku, ia akan tetap tinggal, tanpa harus aku paksa. Dan kalau tidak, mungkin itu bukan kehilangan, tapi ruang yang sedang dibuka untuk sesuatu yang lebih tepat. Kamu tidak lagi takut ditinggalkan, karena kamu tidak lagi meninggalkan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu percaya, kamu akan baik-baik saja, dengan atau tanpa hal itu. Dan itulah tanda keempat bahwa kamu sedang menyatu dengan dirimu yang sejati. Kamu mulai memahami bahwa melepaskan bukan berarti menyerah. Tapi percaya bahwa kamu tidak harus mengikat segalanya untuk tetap utuh. Tanda kelima, kamu mampu menikmati kesendirian tanpa merasa sepi. Dulu, kesendirian terasa seperti hukuman. Saat tidak ada yang bisa diajak bicara, saat tidak ada notifikasi yang masuk, saat semua obrolan berhenti dan hanya tersisa suara hati, yang kadang justru paling sulit dihadapi. Kesepian itu nyata, dan kita pernah lari darinya dengan berbagai cara. Mencari keramaian, mengisi hari dengan aktivitas, membuka layar demi layar hanya untuk menghindari sunyi. Karena dulu, sunyi terasa mengancam. Seperti bayangan yang akan membawa kita ke lubang gelap bernama kekosongan. Tapi sekarang, kamu mulai mengalami sesuatu yang berbeda. Kamu mulai menyadari bahwa sendiri tidak selalu berarti sepi. Bahwa hening tidak selalu berarti kosong. Dan bahwa diam bukanlah kekurangan, tapi ruang. Ruang untuk mendengar isi kepala sendiri tanpa distraksi. Ruang untuk memeluk luka tanpa penonton. Ruang untuk mengenal diri, bukan sebagai versi yang dilihat orang lain, tapi sebagai manusia yang sebenarnya, dengan segala utuh dan rapuhnya. Kamu mulai menikmati waktu duduk sendiri tanpa rasa ingin kabur. Mulai merasa cukup hanya dengan menyesap kopi perlahan, membaca halaman demi halaman, atau sekadar menatap langit dan bernapas. Kesendirian yang dulu terasa seperti ruang hampa, kini terasa penuh. Penuh makna, penuh kehadiran. Penuh keintiman yang tidak bisa ditukar dengan keramaian palsu. Karena sekarang kamu tahu, kehadiran orang lain tidak selalu mengisi, dan kesendirian tidak selalu mengosongkan. Dan saat kamu bisa benar-benar bersama dirimu sendiri, tanpa bosan, tanpa takut, tanpa merasa kurang, di situ, ada kedewasaan yang pelan-pelan tumbuh. Kamu tidak lagi mencari siapa yang bisa membuatmu utuh, karena kamu tahu, kamu sudah cukup. Inilah tanda kelima bahwa kamu sedang menyatu dengan dirimu yang sejati. Kesendirian tidak lagi membuatmu merasa hilang. Justru di dalamnya, kamu merasa pulang. Tanda keenam, kamu hidup sesuai nilai, bukan tekanan sosial. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya, kenapa aku menjalani hidup seperti ini? Apakah karena memang ini yang kamu yakini? Atau karena kamu merasa seharusnya begini, agar terlihat berhasil, agar tidak disalahpahami, agar sesuai harapan orang lain? Kita tumbuh di dunia yang penuh, seharusnya. Seharusnya sukses di usia tertentu. Seharusnya menikah. Seharusnya punya pekerjaan tetap. Seharusnya menuruti standar yang tidak pernah benar-benar kita pilih. Dan di tengah semua tekanan itu, seringkali kita kehilangan satu hal penting. Nilai yang kita pegang sendiri. Tapi pelan-pelan, kamu mulai berubah. Kamu tidak lagi memilih karena takut dinilai, tapi karena kamu tahu apa yang benar untukmu. Kamu tidak lagi membuat keputusan demi memenuhi ekspektasi, tapi demi menjaga integritas. Kamu mulai bisa bilang, tidak, tanpa merasa bersalah. Dan bilang, ya, hanya ketika itu memang berasal dari keyakinanmu, bukan paksaan, bukan ketakutan. Kamu mulai hidup bukan untuk terlihat benar di mata banyak orang, tapi untuk merasa benar di dalam dirimu sendiri. Dan perubahan ini terasa seperti pulang. Kamu mungkin tidak lagi cocok dengan banyak lingkaran, tapi kamu juga tidak lagi merasa perlu memaksa diri untuk cocok. Karena kamu sadar, ketulusan lebih penting dari penerimaan massal. Kamu mulai tahu nilai apa yang penting. Kejujuran, kebaikan, ketulusan, konsistensi, atau mungkin kebebasan, kedamaian, kesetiaan pada hal-hal yang tak selalu terlihat.
Nilai-nilai itu mulai menjadi kompas. Dan saat kamu hidup berdasarkan itu, kamu tidak lagi mudah goyah, meskipun jalanmu berbeda. Inilah tanda keenam bahwa kamu sedang menyatu dengan dirimu yang sejati. Kamu tidak lagi berjalan berdasarkan arah keramaian. Kamu mulai berjalan berdasarkan arah hati. Karena sekarang kamu tahu, hidupmu bukan untuk dikagumi, tapi untuk dijalani, dengan jujur, dengan utuh, dan dengan setia pada nilai yang kamu percaya. Tanda ketujuh, kamu bisa memaafkan, termasuk diri sendiri. Ada luka-luka yang tidak terlihat. Bukan karena tidak dalam, tapi karena terlalu lama kita simpan di dalam diam. Luka yang tidak pernah sempat kita tangisi dengan utuh. Luka yang terus kita bungkus dengan kalimat, "Aku baik-baik saja." Dan dalam hidup, mungkin kita pernah disakiti oleh orang yang paling kita percaya. Dikhianati, dikecewakan, ditinggalkan begitu saja. Rasanya ingin marah, tapi juga lelah. Ingin memaafkan, tapi gengsi. Atau takut terlihat lemah. Namun ada satu bentuk luka yang lebih sulit dari semua itu. Luka yang kita timbulkan sendiri. Ketika kita gagal menepati janji pada diri. Ketika kita tahu kita salah, tapi tidak tahu bagaimana memaafkan diri sendiri. Dan itulah pelajaran yang paling dalam. Bahwa memaafkan bukan tentang membenarkan kesalahan, tapi tentang berhenti membawa beban yang tidak ingin lagi kita pikul. Kamu mulai sadar bahwa menyimpan dendam hanya memperpanjang sakit. Bahwa menyalahkan diri tanpa henti tidak mengubah masa lalu. Bahwa terus mengungkit apa yang sudah terjadi tidak akan membuatmu tumbuh. Lalu, perlahan kamu belajar bahwa pemaafan tidak harus diumbar, tidak harus diumumkan. Kadang cukup dirasakan, sebagai ruang lega di dada, sebagai embusan napas panjang yang akhirnya bisa dilepaskan. Kamu mulai memaafkan bukan karena mereka minta maaf, tapi karena kamu ingin bebas. Dan kamu mulai memaafkan dirimu, bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu mulai bisa melihat dirimu dengan lebih utuh. Sebagai manusia yang belajar, yang berproses, yang kadang jatuh, tapi tetap ingin tumbuh. Inilah tanda ketujuh bahwa kamu sedang menyatu dengan dirimu yang sejati. Kamu tidak lagi terjebak di masa lalu. Karena kamu tahu, memaafkan bukan tentang melupakan, tapi tentang memilih untuk tidak terluka oleh hal yang sama, berulang kali. Tanda kedelapan, kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Ada saat-saat dalam hidup di mana segalanya terasa begitu sunyi. Tidak ada jawaban. Tidak ada pegangan. Tidak ada arah yang pasti. Tapi di tengah sunyi itu, tiba-tiba ada momen yang sederhana. Angin yang berhembus tepat ketika kamu butuh jeda. Langit yang berubah warna, seolah menyapa. Atau detik di mana kamu terdiam, dan entah kenapa, merasa tidak sendiri. Bukan karena ada orang di sekitarmu, tapi karena ada rasa tenang yang muncul dari dalam. Rasa bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski kamu belum tahu caranya. Itulah rasa terhubung. Bukan dengan sesuatu yang bisa dijelaskan secara logika, tapi sesuatu yang terasa di hati, seperti ada kehadiran yang lebih besar dari dirimu, yang memperhatikan, yang memeluk dari kejauhan, yang menyertai tanpa suara. Mungkin kamu menemukannya dalam alam. Dalam gumaman yang jujur saat malam. Dalam napas yang kamu sadari untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mungkin kamu belum bisa memberi nama untuk rasa itu. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting, kamu tahu kamu tidak sepenuhnya sendiri. Ada kekuatan yang bekerja di balik layar. Ada pola yang sedang terbentuk, meski kamu belum melihat gambarnya. Ada hal-hal yang tidak kamu kendalikan, tapi terasa selaras dengan perjalananmu. Dan kamu pun mulai lebih tenang, lebih menerima, lebih percaya, tanpa harus selalu mengerti. Kamu tidak lagi merasa harus mengontrol segalanya. Karena kamu tahu, ada bagian dari hidup yang memang bukan untuk dikendalikan, tapi untuk dijalani, dengan kehadiran penuh dan hati yang terbuka. Inilah tanda kedelapan bahwa kamu sedang menyatu dengan dirimu yang sejati. Kamu tidak merasa sendirian, walau tidak ada orang di dekatmu. Karena kamu merasa terhubung
dengan semesta, dengan energi yang melampaui logika, dengan sesuatu yang lebih besar, dan justru karena itu, kamu merasa cukup kecil, dalam cara yang melegakan. Tanda ke-9, kamu tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Dulu, kita sering mengukur nilai diri dari apa yang orang lain miliki atau capai. Karena di dunia yang penuh informasi dan ekspektasi, membandingkan terasa seperti hal yang wajar. Dia sudah sukses di usia 25. Dia punya kehidupan yang lebih bahagia. Kenapa aku belum seperti dia? Tapi perlahan, kamu mulai merasa lelah dengan permainan itu. Membandingkan hanya membuatmu merasa kurang, selalu kurang. Tidak pernah cukup. Kamu mulai sadar bahwa perjalanan hidup setiap orang itu unik. Tidak ada garis start yang sama, tidak ada rute yang serupa, tidak ada kecepatan yang harus disamakan. Mungkin, kamu tidak berada di titik yang sama dengan orang lain. Dan itu bukan kegagalan. Itu bukan tanda kamu kalah. Itu hanya artinya, kamu sedang di jalanmu sendiri. Ketika kamu berhenti membandingkan, kamu mulai bisa melihat apa yang sebenarnya sudah kamu capai. Kamu mulai menghargai prosesmu, bukan hanya hasilnya. Kamu mulai mengakui setiap langkah kecil sebagai kemenangan. Dan dari sana, muncul rasa cukup, rasa lega, rasa damai. Karena kamu tahu, bahagia bukan tentang menjadi yang terbaik di antara banyak orang. Bahagia adalah tentang menerima dan mencintai diri sendiri, di setiap titik perjalanan. Inilah tanda ke-9 bahwa kamu sedang menyatu dengan dirimu yang sejati. Kamu berhenti berlomba dengan bayangan orang lain. Kamu mulai berdansa dengan irama hatimu sendiri. Dan di sana, kamu menemukan kebebasan sejati. Tanda ke-10. Kamu merasa pulang, meski dunia belum berubah. Kadang, kita berharap dunia di sekitar kita berubah dulu, sebelum kita bisa merasa tenang. Sebab, bagaimana bisa merasa damai jika segalanya tampak kacau, tidak pasti, penuh tekanan? Tapi di suatu titik, kamu menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah sudut kecil dalam dirimu. Tempat yang tidak tergoyahkan oleh hiruk-pikuk luar. Tempat yang tetap teduh, walau badai datang. Di situ, kamu merasa pulang. Bukan karena semuanya sempurna, bukan karena hidup sudah mulus, tapi karena kamu sudah benar-benar mengenal dirimu sendiri. Sudah berdamai dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Sudah menerima bahwa dunia tidak selalu bisa dikendalikan. Dan pulang itu terasa hangat. Seperti rumah yang selalu kamu rindukan, meski kamu pernah tersesat lama di jalan. Ini bukan tanda bahwa perjalananmu selesai. Justru sebaliknya, ini adalah awal. Awal dari hidup yang lebih jujur, lebih ringan, dan lebih penuh makna. Hidup yang tidak lagi dibuat untuk menyenangkan semua orang, melainkan untuk menghormati dirimu sendiri. Saat kamu merasa pulang dalam dirimu, kamu belajar bahwa damai bukan sesuatu yang harus dicari di luar, tapi sesuatu yang bisa kamu temukan di dalam. Di tengah kekacauan, di tengah perubahan, di tengah hidup yang terus bergerak. Inilah tanda ke-10 bahwa kamu sudah menyatu dengan dirimu yang sejati. Kamu tahu, tidak masalah bagaimana dunia di luar berjalan. Karena di dalam dirimu, kamu sudah pulang. Dan dari tempat pulang itu, kamu siap menjalani hari-hari dengan keberanian baru. Dengan hati yang terbuka, dan dengan kesadaran bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Kalau kamu merasakan sebagian dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin kamu sudah lebih dekat dengan dirimu yang sejati daripada yang selama ini kamu kira. Kadang, kita terlalu sibuk mencari di luar sana, mencari tanda, mencari jawaban, mencari pengakuan. Hingga lupa bahwa yang kita cari itu sesungguhnya sudah ada di dalam. Mari kita beri ruang sejenak untuk hening. Tarik napas dalam-dalam. Biarkan semua kata dan rasa mengendap di hati. Rasakan keheningan itu sebagai hadiah untuk dirimu sendiri. Sebuah momen untuk benar-benar mengenal dan menerima siapa kamu saat ini, tanpa syarat. Semoga kamu tidak lagi berlari. Tidak lagi mengejar bayangan atau ekspektasi yang melelahkan.
Karena tempatmu yang sebenarnya bukan di luar sana. Tempatmu adalah di sini. Di dalam dirimu sendiri. Di tempat itulah, kamu bisa menemukan kedamaian. Di tempat itulah, kamu bisa menjadi utuh, penuh, jujur, dan bebas. Terima kasih sudah hadir untuk dirimu hari ini. Semoga perjalanan pulang ini membawa kamu pada hidup yang lebih ringan, lebih tulus, dan lebih bermakna.